Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari Tadris Matematika kelas A dengan kelompok 15 akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pengamalan Pancasila, yakni analisis hakikat Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pemaparan kali ini, presentasi kali ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Putri Melinda Rahmawati dengan NIM 212404029 dan dengan saya sendiri yakni Risma Madia dengan NIM 212040030. Sehingga dalam mengutamakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai harkat martabat, menjamin dan memperkokoh persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial dengan asas kekeluargaan. Materi yang kedua yakni makna Pancasila sila keempat. Sila keempat menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, pada sila ini, makna dari sila ini yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan tidak memaksakan kehendak orang lain, serta mengutamakan kebudayaan bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Kita tahu simbol dari sila keempat yakni banteng. Banteng adalah hewan yang suka berkumpul dan memiliki kepala yang tangguh. Selain itu, banteng juga memiliki jiwa sosial. Dengan simbol ini berarti kita harus rajin bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan dalam mengambil keputusan. Adapun makna dan arti dari sila keempat, yang pertama yakni demokrasi, yaitu pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua ada permusyawaratan, yaitu membuat sesuatu keputusan dengan bulat yang dilakukan bersama-sama dengan jalan yang bijaksana. Yang ketiga, melaksanakan keputusan dengan kejujuran. Keputusan yang sudah bulat akan membawa konsekuensi kejujuran bersama, sehingga nilai identitas adalah permusyawaratan. Keempat, mengandung asas kerakyatan, yakni rasa kecintaan terhadap rakyat, menjunjung tinggi cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Dan arti makna yang terakhir yakni mengandung asas musyawarah untuk mufakat, yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum musyawarah, menghargai pendapat dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nilai-nilai Pancasila pada sila yang keempat. Oke, sila yang keempat merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini itu berpangkalkan dari sila pertama, kedua, ketiga, dan menjiwai sila selanjutnya yaitu sila kelima. Masalah nilai-nilai. Nah, sebenarnya kan banyak ya pengertian ataupun tafsiran terkait nilai itu apa sih. Jadi bisa saya tarik kesimpulannya bahwa nilai itu dapat diartikan sebagai suatu value atau kualitas terhadap suatu perkara ataupun terhadap sesuatu lah yang itu akan menjadi dasar penentu tingkah laku setiap individu ataupun komunal. Oke, masuk ke dalam secara garis besar nih, nilai-nilai pada Pancasila itu terbagi menjadi berapa sih? Terbagi menjadi 3. Yang pertama dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Nah, karena pada poin sila keempat yaitu kerakyatan itu tadi, demokrasi itu masuk ke dalam sila yang keempat. Nah, gimana sih nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila sila keempat? Nilai-nilai yang terkandung ada beberapa nih. Yang pertama, kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang. Kelima, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
dan masih banyak lagi. Nah, ini masuk itu tadi kan udah termasuk ke dalam nilai-nilai yang ada pada Pancasila sila keempat. Nah, suatu nilai-nilai itu alangkah lebih baiknya jika adanya sikap positif di dalamnya. Nah, sikap positif ini pengertiannya itu juga banyak sekali. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan nih terhadap pengertian-pengertian nilai positif yang udah banyak sekali itu. Diambil kesimpulan nih bahwa sikap positif itu merupakan suatu perilaku seseorang yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi kalau di hukum itu bisa dikatakan sebagai hukum positif. Mana sih sikap-sikap positif itu? Ada beberapa terkait gimana sih sikap-sikap positif. Yang pertama, mencintai tanah air atau biasa kita kenal dengan nasionalisme. Dan yang kedua, menciptakan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa itu sendiri. Dan yang ketiga, ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan bangsa ataupun negara. Dan yang keempat, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan segala bentuk tindakan di mana yaitu tadi yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, mengeluarkan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Jadi di sini itu setiap individu masyarakat di dalam bangsa Indonesia sendiri berhak mengeluarkan segala bentuk pendapatnya asalkan dapat diterima dengan secara rasional dan mau tidak memaksakan kehendaknya itu pada orang lain ataupun secara memaksa lah seperti itu. Dan yang ketujuh, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Nah, di sini itu tadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi, emang semuanya itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam melakukan kehidupan di dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian. Jadi, kembali lagi tadi, mendapatkan hak yang sama itu tadi. Oke. Baik, sekian pemaparan dari materi kelompok kami dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari kami, apabila ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.